Memanasnya situasi keamanan dan politik di Timur Tengah menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, mulai berdampak terhadap rute penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Berdasarkan data pengelola Bandara Ngurah Rai, 5 penerbangan dengan jumlah penumpang sekitar 1.600 orang untuk rute Timur Tengah dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengalami penundaan hingga pembatalan akibat penutupan ruang udara di sejumlah negara. Sehubungan dengan penutupan ruang udara di beberapa negara, sejumlah rute penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai mengalami penundaan penerbangan hingga pembatalan. Meski demikian, secara umum operasional penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai masih berjalan normal. Dampak yang terjadi sejauh ini hanya berupa penyesuaian jadwal pada beberapa penerbangan internasional tertentu. Beberapa penerbangan yang terdampak antara lain maskapai Etihad Airways, nomor penerbangan EY477, rute Denpasar Abu Dhabi yang mengalami penundaan. Selain itu, penerbangan lain terpaksa dibatalkan, yakni Emirates EK369, rute Denpasar Dubai, Emirates EK399, rute Denpasar Dubai, serta Qatar Airways QR963, rute Denpasar Doha. Pihak pengelola bandara terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menyampaikan bahwa situasi terkait dengan penutupan beberapa ruang udara di beberapa negara, sehingga ada beberapa flight penerbangan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Denpasar menuju Dubai, Doha, dan Qatar itu mengalami pembatalan dan penyelesaian jadwal. Dan kemarin kami bekerjasama dengan pihak maskapai untuk memastikan kembali para penumpang yang terdampak, itu ada yang dihotelkan, dan juga kami dari pihak bandara menyiapkan helpdesk dan juga membantu pihak maskapai untuk memberikan pelayanan terbaik pada para penumpang. Pengelola Bandara Ngurah Rai telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi, utamanya dengan maskapai penerbangan, untuk terus melakukan pembaruan jadwal penerbangan dan penanganan calon penumpang yang telah berada di bandara. Koordinasi juga dilakukan dengan Airnav Indonesia untuk memantau ruang udara yang terdampak serta aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pengelola Bandara Ngurah Rai mengimbau calon penumpang agar secara aktif menghubungi maskapai penerbangan masing-masing untuk memperoleh informasi terbaru terkait jadwal penerbangan. Seperti diketahui, penutupan ruang udara terjadi di sejumlah negara menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap beberapa wilayah di Iran. Negara yang menutup ruang udara antara lain Iran, Israel, Irak, Yordania, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan sebagian wilayah Suriah. Situasi tersebut membuat jalur penerbangan menuju Timur Tengah harus disesuaikan sehingga berdampak langsung pada sejumlah penerbangan internasional dari Bandara Ngurah Rai Bali. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. Untuk memfasilitasi ribuan penumpang yang batal berangkat ke sejumlah negara di Timur Tengah, pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali membuka layanan counter helpdesk untuk melayani proses pengembalian dana atau refund, penjadwalan ulang atau reschedule, serta mengatur rute ulang atau reroute. Memanasnya situasi keamanan dan politik di Timur Tengah menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran berdampak terhadap penundaan 5 penerbangan dengan jumlah penumpang sekitar 1.631 orang
untuk rute Timur Tengah dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Para calon penumpang sejumlah maskapai penerbangan dengan rute sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mendatangi layanan counter help desk yang disediakan pengelola Bandara Igusti Ngurah Rai. Sejak pagi hari, puluhan calon penumpang silih berganti mendatangi counter help desk untuk melakukan proses pengembalian dana atau refund, penjadwalan ulang atau reschedule, serta atau pengaturan rute ulang atau reroute. Calon penumpang pesawat rata-rata mengaku stres lantaran belum bisa kembali ke negaranya. Bergejolaknya situasi keamanan di Timur Tengah membuat sejumlah negara menutup ruang udara antara lain Iran, Israel, Irak, Yordania, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan sebagian wilayah Suriah sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan antar negara. Jos, salah seorang penumpang pesawat tujuan Qatar, mengaku memahami situasi perang semacam ini. Jika tidak memungkinkan untuk kembali ke Qatar, dirinya memilih untuk tinggal beberapa hari lagi di Bali sambil menunggu perkembangan berikutnya. It's normal, I guess. I just need to I'm used to this travel problems, so I will just I'll stay in Bali for a couple of days if it need me. So then I'll just take a flight back home. So whatever it is. Sementara pengelola Bandara Ngurah Rai akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kondisi pelayanan penumpang maupun penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai segera berjalan lancar dan berharap kondisi penerbangan rute ke Timur Tengah kembali normal. Sampaikan bahwa dari pihak pengelola bandara kami sudah menyiapkan helpdesk yang digunakan oleh pihak maskapai untuk memberikan informasi terupdate ataupun melayani penumpang yang batal atau penyelesaian keberangkatan. Jadi reroute refund bisa dilaksanakan di sini dan kami sediakan juga helpdesk, ada kursi untuk menunggu, kita juga sediakan mineral water seperti itu. Tentunya informasi kita update terus dari pihak maskapai dan dari kami pengelola bandara. Terkait penutupan ruang udara di sejumlah negara, sejumlah rute penerbangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai yang mengalami penundaan penerbangan dan atau penyesuaian jadwal penerbangan, yaitu Etihad EY477 rute Denpasar menuju Abu Dhabi, Emirates EK369 rute Denpasar menuju Dubai, Qatar Airways KR963 rute Denpasar menuju Doha, Emirates EK399 rute Denpasar menuju Dubai, serta Qatar Airways KR961 rute Denpasar menuju Doha. Berdasarkan data dari maskapai penerbangan, jumlah calon penumpang dari 5 penerbangan yang mengalami penyesuaian jadwal penerbangan tersebut berjumlah 1.631 penumpang. Penanganan terhadap seluruh penumpang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai. Pengelola Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali akan berkoordinasi untuk terus melakukan pembaruan jadwal penerbangan dan penanganan calon penumpang yang telah berada di bandara. Sementara Airnav Indonesia terus memantau ruang udara yang terdampak serta berkoordinasi dengan aparatur keamanan untuk antisipasi situasi keamanan di bandara. Laporan Alisidi, Badung, Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV.
Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pasca banjir parah yang menerjang kawasan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, genangan air yang merendam wilayah Bhinneka Jati Jaya di kawasan wisata Kuta belum juga surut. Ironisnya, meski sudah sepekan kawasan tersebut terendam air, warga mengeluh belum juga tersentuh bantuan dari pemerintah seperti alat penyedot air. Cuaca ekstrim yang terjadi di Pulau Dewata berdampak terhadap banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Pasca terjangan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang, sejumlah kawasan di wilayah Kecamatan Kuta hingga kini masih terendam air. Bhinneka Jati Jaya Kuta merupakan salah satu kawasan yang masih terendam air. Ironisnya, hingga saat ini belum juga ada bantuan dari pemerintah, sehingga warga harus bahu-membahu untuk menyewa alat penyedot air. Padahal kawasan Bhinneka Jati Jaya merupakan kawasan padat penduduk dan menjadi jalur alternatif bagi warga yang akan menuju Bandara Ngurah Rai, Jalan Raya Kuta, atau menuju kawasan Jalan Kartika Plaza Kuta. Lantaran tak memiliki pilihan, warga terpaksa tetap bertahan tinggal di tengah kepungan genangan air. Hingga kini ketinggian air di tengah pemukiman warga masih sekitar 20 hingga 30 cm. Masyarakat setempat sangat menyayangkan tidak ada tindakan dari pemerintah untuk membantu penyedotan air, padahal genangan air sudah berlangsung nyaris sepekan. Tumben ini sampai ke atas melonjak karena terus-menerus hujannya. Ya, ini terjadi dari hari Selasa kemarin ya Pak ya? Ya itu udah mulai hari Selasa, udah 5 hari sekarang lah. Oke Pak, ini penanggulangan dari pemerintah penyedotan air apakah sudah dilakukan Pak? Oh ini karena penyedotan dari tuan rumah yang beli, tidak ada penanggulangan dari pemerintah. Ini ya solidaritas tuan rumah yang beli penyedotan mesinnya itu. Mungkin dari hari Selasa pertama kali hujan yang membadai yang 3 hari itu, awalnya airnya tuh kecil-kecil aja sih, kayak nggak terlalu tinggi atau gimana ya. Mula-mula tuh karena kan pertama hujan tuh udah curiga mungkin airnya bakal naik. Yang naik tuh awalnya yang belakang. Yang belakang naik nggak terlalu tinggi, sampai jalannya nggak mungkin yang terlalu tinggi. Setelah paginya tuh diguyur hujan sampai ya dari semalaman itu mulai naik tuh mungkin segini kakinya lah ya. Warga setempat mengungkapkan banjir yang menerjang kawasan tersebut pekan lalu merupakan banjir terbesar dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa hingga memutus akses jalan. Belum surutnya genangan air ditengarai lantaran pembuangan air yang kurang memadai. Untuk menyedot air banjir agar segera surut, warga memilih bergotong royong. Hingga kini pihak damkar maupun instansi terkait juga belum pernah datang ke lokasi untuk melakukan penyedotan. Warga berharap pemerintah maupun pihak terkait bisa cepat memberikan solusi agar musibah semacam ini tidak berlarut-larut. Laporan Al-Sidi, Badung, Garuda TV. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Bali, khususnya Badung Selatan, memaksa pelaku usaha pariwisata bergerak cepat. Sebuah hotel di kawasan Legian melakukan berbagai terobosan agar tamu tetap merasa aman, nyaman, dan betah menginap. Menghadapi kondisi cuaca yang sangat ekstrim dalam sepekan terakhir, manajemen salah satu hotel di Legian melakukan sejumlah langkah antisipasi.
Berbagai kegiatan internal ditawarkan kepada tamu yang tidak dapat beraktivitas di luar hotel akibat cuaca tak menentu. Mulai dari menikmati fasilitas kolam renang, spa, hingga gym, semua disediakan untuk mengurangi rasa bosan tamu selama berada di dalam area hotel. Tak hanya itu, pada sore hari pihak hotel juga menyiapkan jamuan santai berupa koktail dan mocktail, lengkap dengan camilan ringan dan kanapi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pengalaman menginap yang tetap menyenangkan meski tamu tidak dapat bepergian karena hujan dan angin kencang yang bisa datang secara mendadak. Kami lakukan kegiatan-kegiatan internal. Ya, seperti kami tawarkan untuk tamu itu tetap menikmati fasilitas seperti kolam renang, mungkin dia bisa ke spa atau bisa ke gym ya, untuk menghilangkan rasa boring atau rasa bosan itu. Akhirnya kami juga sorenya karena mereka siangnya nggak bisa pergi kemana karena cuaca lagi tidak menentu, ya kami bikinkan seperti koktail atau mocktail dengan camilan kecil-kecilan atau kanape ya, agar mereka merasa lebih senang lagi ya. Untuk menjamin keamanan mobilitas tamu, hotel juga menyiapkan armada kendaraan dengan kondisi lebih tinggi. Kendaraan ini digunakan untuk menjemput tamu di titik-titik yang dinilai aman, sehingga tamu tetap dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir. Langkah ini merupakan bentuk komitmen hotel dalam memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada tamu di tengah kondisi cuaca ekstrim. Untuk saat ini, secara umum, kondisi hotel masih terkendali dan aman untuk ditinggali. Di tengah cuaca ekstrim yang belum menunjukkan tanda akan mereda, terobosan dan inovasi menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap bertahan. Kenyamanan dan keselamatan tamu kini menjadi prioritas utama tanpa mengurangi pengalaman menginap di Pulau Dewata. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner Tanggal Tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV.
Di tengah dinamika cuaca dan padatnya agenda perayaan, pemerintah Kota Denpasar membuktikan semangat tak pernah padam. Dalam rangka hari jadi ke-238 Kota Denpasar, Detik Fest 2026 resmi dibuka, menyuguhkan perpaduan teknologi, budaya, dan kreativitas anak muda menuju masa depan yang lebih maju. Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Festival atau Detik Fest 2026 resmi digelar mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2026. Festival ini mengusung tema menyelaraskan teknologi untuk masa depan yang lebih hijau, sebagai bagian dari perayaan HUT ke-238 Kota Denpasar. Rangkaian acara diawali dengan apresiasi budaya HUT Kota Denpasar, sekaligus pembukaan resmi Detik Fest 2026 yang digelar di Ruang Taksu, Gedung Dharma Negara Alaya, Jumat 27 Februari 2026. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibowo, menyampaikan meski sempat terkendala hujan, seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan lancar. Apel pagi yang melibatkan hampir seluruh ASN Pemkot Denpasar tetap terlaksana, disertai penyerahan penghargaan bagi ASN berprestasi. Usai apel, jajaran pemerintah Kota Denpasar langsung meninjau berbagai kegiatan, mulai dari lomba ngelawar, pameran ikan mas koki, bazar pangan, job fair, hingga pameran Detik Fest yang menampilkan beragam inovasi teknologi. Sorotan utama tertuju pada karya kreatif anak-anak muda Denpasar. Sebagian besar peserta pameran Detik Fest ini bahkan masih berusia 16-17 tahun, namun telah mampu menampilkan inovasi teknologi yang kreatif, solutif, dan berorientasi lingkungan. Wali Kota Denpasar pun memberikan apresiasi khusus dan menugaskan jajaran terkait untuk menjembatani serta memfasilitasi agar ide dan karya para pelajar ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan ke depan. Pemerintah Kota Denpasar merayakan hari ulang tahun yang ke-238. Cukup dinamis perkembangannya, tadi pagi kita menunggu sampai hujan reda. Nah ternyata hujan reda, kita mampu melaksanakan apel yang melibatkan Pak Sekda, melibatkan hampir seluruh pegawai kita untuk hadir dalam acara apel pagi tadi. Nah, berjalan dengan baik, disertai dengan penyerahan penghargaan kepada para ASN kita yang mempunyai kinerja terbaik dan seterusnya. Kemudian selesai apel, kita langsung meninjau kegiatan ngelawar yang dilaksanakan oleh Iwani Kota Denpasar. Kemudian kita juga langsung meninjau pameran-pameran, salah satunya pameran ikan mas koki, kemudian ada bazar pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan kami. Rangkaian kegiatan ditutup dengan makan bersama dan acara inaugurasi yang menampilkan pertunjukan seni dari Naluri Manca, menambah semarak perayaan HUT Kota Denpasar tahun ini. Detik Fest 2026 bukan sekedar festival, namun menjadi panggung harapan bagi generasi muda Denpasar untuk menyongsong masa depan yang lebih hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.